ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Haleluya, puji Tuhan. Setelah bertemu kembali dalam kasih Tuhan, dalam kuasa Tuhan pada hari ini, bertemu kembali di komunitas Silo, mana kasihnya, rahmatnya, anugerahnya turun atas kita bagi orang yang percaya. Puji Tuhan, mari sebelum kita sama-sama melakukan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala. Segala puji hormat bagimu ya Bapa. Pada hari ini ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu ya Bapa, mengumpulkan kami tempat ini bersama-sama, membawa kami bersama-sama untuk mendengarkan isi hati-Mu, untuk mendengarkan kebenaran-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu ya Bapa, memberikan hikmat, pengertian, dan kuasa. Syukur Tuhan, terima kasih. Saat ini kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami buka pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada hari ini kita sama-sama di Silo ini, kita bertemu kembali. Kita akan belajar di mana kegerakan Allah, kebangunan rohani itu akan bangkit dan akan bergerak dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan sama-sama membuka dalam Kisah Para Rasul, di mana fungsi persekutuan, ada fungsi, ada bagian, ada manfaat dalam kita bersekutu bersama-sama di sini. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang menerima kebenaran firman Tuhan, pasti ada pertobatan. Apa fungsi dari pertobatan ini? Kita berbalik dari perilaku kita manusia dengan kehendak kita manusia yang bebas, kita kembali kepada kehendak Allah, apa yang maunya Tuhan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kita akan sama-sama buka dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke 41 dan 42. Di sini saya bacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis, dan daripada itu jumlah mereka bertambah makin kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, di sini fungsi persekutu, fungsi kita berkumpul bersama-sama setelah kita mengalami pertobatan yang luar biasa. Ada perubahan hidup kita, ada perubahan karakter kita, tujuan kita, untuk apa kita mengalami pertobatan. Yang pertama jelas sekali dikatakan, mereka berkumpul dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kekuatan ini yang luar biasa. Kata bertekun dalam pengajaran rasul, sebuah pribadi yang kita yakini, yang mampu membentuk karakter yang dipelajari oleh para rasul, para pengikut Tuhan waktu itu. Siapa? Pribadi Yesus. Bagi orang yang percaya bahwa untuk kita memahami, untuk kita mengerti bagaimana karakter Tuhan, kita harus belajar, kita harus benar-benar tekun dalam meneladani, sama seperti para rasul yang telah mengenal pribadi Kristus. Jadi pada masa itu, setelah
api Pentakosta itu turun, di situ para pengikut Tuhan, para orang-orang yang telah mengalami pertobatan, mereka bertekun, mereka berkumpul bersama-sama. Ada dua hal di sini yang kita garis bawahi di dalam ayat ini, bahwa mereka bersekutu dan berkumpul. Fungsi persekutuan, fungsi dari kita berkumpul yang pertama adalah apa? Kita mengenal, kita mengalami pengajaran para rasul ini sendiri, teladan para rasul. Jadi bukan kita seperti mendengarkan sebuah khotbah saja, tapi apa? Karakter para rasul yang sesuai dengan karakter Kristuslah yang kita pelajari, yang kita tekuni. Mari kita sama-sama kita bandingkan di dalam Efesus 4. Efesus 4 ayat yang 20 sampai 24. Di sini saya bacakan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di sini fungsi dari kita mengenal pengajaran Rasul, ada perubahan yang luar biasa yang dikatakan, kamu telah belajar mengenal Kristus. Kata belajar di sini apa? Pengenalan kita, bukan hanya sekedar mendengarkan. Memang benar, iman bertumbuh dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi di sini rasul-rasul mengajarkan teladan yang luar biasa. Jadi apa? Perilaku para rasul, tindakan para rasul yang sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus pada waktu itu pada mereka. Di dalam Efesus ini dikatakan, belajar mengenal Kristus. Bahkan dikatakan apa? Menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Kita percaya bahwa Yesus adalah, waktu itu dikatakan apa? Manusia yang penuh kasih, manusia yang memiliki kasih yang luar biasa, kelemah lembutan yang luar biasa. Bahkan rela memberikan suatu hal, bahkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau kita lihat teladannya, bagaimana beliau pribadi Yesus memberikan hukuman kepada seorang wanita, bahkan memberikan keadilan yang luar biasa, tidak memberi hukuman. Karena apa? Ada waktunya, ada masanya, memberikan kesempatan bagi setiap manusia untuk bertobat. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan, siapa yang tidak berbuat dosa boleh menghukumnya. Dan di sini konteksnya sungguh luar biasa. Lemah lembutan, bahkan apa? Pengajaran, hak prerogatif di mana Tuhan sendiri yang memberikan hukuman, Tuhan sendiri yang memberikan ajaran. Oleh sebab itu, bagi kita setiap pribadi manusia, mari kita bersama-sama belajar, bertekun kepada pengajaran rasul-rasul yang telah mengenal pengajaran pribadi Kristus itu sendiri, yang selama 3,5 tahun mengikuti Tuhan Yesus, mengerti, memahami bahwa Yesus yang penuh kasih, yang memberikan mujizat luar biasa, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang mati, mencelikan orang yang buta. Bahkan setelah para rasul mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan, diberikan kuasa
dalam kisah para rasul ini dikatakan apa? Di saat mereka mau menunggu janji Tuhan, memberikan rohnya, memberikan kuasanya kepada setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan, akan terjadi hal yang luar biasa. Mereka mengajarkan dengan teladan, dengan kehidupannya, bukan hanya sekedar dengan perkataannya, tapi apa? Kehidupannya yang membangkitkan setiap pribadi. Bahkan di sini dikatakan di ayat ke-41 tadi dikatakan 3.000 jiwa orang yang bertobat, 3.000 jiwa yang siap menerima Tuhan, yang mau dibaptis. Oleh karena apa? Teladan para rasul. Dan di dalam 42 ini dikatakan apa? Mereka merendahkan diri, mengajar para murid-murid Tuhan. Dan puji Tuhan, bukan hanya sekedar mengajar begitu saja. Dan yang kedua dikatakan apa? Di saat telah mengalami dengan tekun pengajaran, mereka apa? Berkumpul. Mereka berkumpul memecah-mecahkan roti, memahami apa tujuannya. Para rasul memahami, setiap pribadi lepas pribadi, bahwa setiap hamba-hamba Tuhan, setiap apa yang dipilih tentukan Tuhan, mereka diberikan otoritas untuk apa? Mengajar, menjadikan setiap pribadi itu satu iman, satu percaya, satu baptisan di dalam Tuhan. Jadi yang diberikan teladan oleh para rasul di sini, di situ ditulis di dalam kitab Efesus, mereka memahami tujuannya, bahwa di dalam Efesus 4 ayat 20, Efesus 4 ayat 11 dan sampai 13, Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Di sini apa? Mereka memahami para murid-murid Tuhan, para rasul-rasul itu memberikan hal yang luar biasa. Ada tujuan mereka dipilih, ada tujuan, ada maunya Tuhan. Dia memberikan teladan bagi setiap orang-orang yang percaya. Nah, ini tujuannya. Kalau kita tidak memahami tujuan Tuhan, tujuan Allah memanggil setiap pribadi manusia untuk percaya kepada Dia, kita niscaya kita tidak memberikan teladan. Para murid-murid ini memberikan teladan yang luar biasa. Ini saya bacakan Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, murid-murid Tuhan memberikan teladan di saat orang yang percaya bertekun dengan pengajaran rasul-rasul. Inilah tujuannya, memahami bahwa setiap pribadi yang dipilih Tuhan di dalam kelima jawatan itu, mereka ada satu tujuan. Mereka berusaha untuk memperlengkapi orang-orang kudus, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka adalah bagian orang-orang yang dikuduskan. Untuk apa? Mereka saling melayani. Bukan cuma saling melayani, membangun. Setiap pribadi punya hak membangun tubuh Kristus. Setiap orang yang percaya mempunyai otoritas membangun tubuh Kristus. Apakah mereka hanya sekedar sebagai tangan, kaki, kepala? Dikatakan di sini apa? Membangun bagian tubuh Kristus. Tujuannya apa? Mencapai kesatuan iman, pengetahuan
yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang siapa Yesus yang dikatakan rela menjadi anak, yang dilahirkan di muka bumi ini. Orang-orang yang dilahirkan itu mempunyai otoritas sebagai anak. Di sini apa? Otoritas Allah. Memiliki kedewasaan sebagai orang percaya, kedewasaan sebagai orang-orang pilihan, bukan hanya sekedar oh aku menjadi Kristen, aku berKTP Kristen sudah menjadi Kristen. Tidak itu, tapi apa? Memiliki kasih yang sempurna seperti Tuhan Yesus mengasihi pribadi lepas pribadi, mengajarkan bahwa setiap pribadi ini bagian manusia adalah gambaran Allah yang berhak menerima kasih Allah. Bahkan apa? Memiliki pertumbuhan kemana? Ada tujuan. Memiliki kepenuhan Kristus. Berarti apa? Tujuan kita itu serupa, segambar dengan Tuhan. Oleh sebab itu, dari hal ini, dalam kita tekun menerima pengajaran, mungkin kita diajar oleh hamba-hamba Tuhan, oleh rekan-rekan kita yang kita anggap lebih tua, lebih dewasa di dalam imannya. Apakah mereka mempunyai otoritas sebagai nabi, mungkin rasul, mungkin guru, mungkin pengajar. Kita hendaklah memiliki hati. Dikatakan apa? Seperti yang diminta oleh Tuhan, menjadi murid. Walaupun siapapun yang diperintahkan Tuhan, tetapi apa? Di balik itu semua, kita belajar kepada pribadi Yesus itu sendiri. Dan yang kedua dikatakan apa? Mereka berkumpul memecah-mecahkan roti. Kata memecah-mecahkan roti ini, itu bukan sekedar kita berbagi, mungkin berbagi makanan, tidak. Kita di sini merasa sepenanggungan, hidup dalam kehidupan yang nyata, menjadi manusia baru. Seperti di dalam kitab Efesus, kembali kepada Efesus 4 ayatnya yang ke-25. Di sini bagian di mana kita sebagai orang percaya, kita menjadi manusia baru, manusia yang memiliki pikiran yang peduli dengan sesama kita. Dengan apa? Ada perbaharuan di dalam roh kita, pikiran kita, yang ditulis dalam ayat 24 Efesus 4. Ada perubahan menjadi ciptaan yang baru menurut kehendak Allah kita. Seperti apa? Di dalam ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Berarti apa? Kita memiliki pikiran-pikiran Kristus. Kita membuang segala pikiran manusia kita. Kita buang. Mungkin kita dulu bisa berkata hal-hal yang negatif dengan rekan-rekan kita, saudara kita, sesama manusia, untuk memperoleh sesuatu hal yang tidak kekal, yang fana. Di sini Paulus mengajarkan di dalam jemaat Efesus, buanglah dusta, buanglah perkataan tentang orang-orang sekitar kita. Tapi apa? Kita berkata yang positif, berkata kepada rekan-rekan kita bahwa mereka bagian orang-orang yang perlu diperlengkapi, orang-orang yang diperlengkapi, yang dikuduskan Tuhan. Seperti di dalam ayatnya yang ke 11 tadi, dalam Efesus tadi, bahwa kita akan menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi manusia yang seiman, setubuh di dalam Tuhan, bahkan sejiwa, bahkan satu baptisan, satu Allah. Nah, ini tujuan kita. Bahkan di sini bukan hanya kita membuang dari perkataan apa, dusta kita, tapi apa, membuang amarah kita, supaya kita tidak berbuat dosa, supaya kita tidak apa, bersalah di mata Tuhan.
Mungkin apabila kita marah dengan rekan-rekan kita, pasti dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, kita mengalami gesekan, kita mengalami sentuhan-sentuhan yang bisa menyakitkan. Bukan karena tindakan, tapi karena perkataan. Itu bisa membuat kita sakit hati, kita marah. Tetapi hukum yang dia berikan pada kita, pengajaran yang dia berikan pada kita, Pak, buang. Orang yang memecah-mecahkan roti, memecahkan kehendak kita. Roti bicara tentang kehidupan kita. Kita seperti ada roti, ada sesuatu yang harus dipecah-pecahkan. Seperti tubuh Tuhan Yesus dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan. Di sini keberadaan kita bisa merasakan sesama kita, perasaan sesama kita. Apabila perasaan sesama kita sakiti, pasti kita pun bisa merasakan seberapa rasanya orang disakiti. Inilah kata memecah-mecahkan roti. Bukan hanya sekedar ini ya, hanya tentang makanan jasmani kita, tapi apa? Roh kita, kejiwaan kita. Untuk menjadi manusia baru, untuk menjadi manusia yang diciptakan Allah, yang serupa dengan Allah. Bukan hanya kita melalui perbuatan kita, tapi melalui perkataan kita, pikiran kita. Bahkan pikiran-pikiran yang kotor, buang, supaya kita mampu berpikir positif tentang sesama kita. Fungsi memecah-mecahkan roti lah di sini yang dipentingkan. Kenapa? Ada tujuannya tadi. Tujuan kita menjadi orang percaya, tujuan kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Dan yang ketiga, kuasa yang dia berikan. Kuasa apa? Kuasa doa. Mereka berkumpul, mereka bersama-sama. Bukan cuma memecahkan roti. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-42 yang terakhir dikatakan dan berdoa. Inilah kuasa kita. Kita berdoa. Berdoa itu apa? Memperkatakan dalam dunia roh kita, dalam kejiwaan kita, berdoa. Mereka saling mendoakan satu sama lain, melematasikan, memberikan kekuatan dalam kuasa doa. Jadi sebagai orang percaya, ini yang harus kita pelajari. Kuasa doa seperti apa? Apakah di dalam doa itu yang keluar banyak kutukan, banyak sumpah serapahnya? Tidak. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus apa? Doa syafaat, doa memberikan berkat. Seperti halnya waktu dia, walaupun di atas kayu salib, dia masih mampu melepaskan berkatnya. Apa? Kalau kita mau memahami, dia melepaskan berkat. Dia meminta kepada Bapa, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini loh kekuatan sebagai orang percaya, orang-orang Kristiani, orang-orang yang menteladani siapa Kristus. Bukan hanya dari perkataan, tapi dari perbuatannya. Dia mau memberikan doa-doa syafaat, doa-doa berkat. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama, kita berkumpul bersama-sama, kita berdoa bagi kota kita, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, bahkan bagi negara kita. Kita memberkati. Kenapa? Hanya Allah sendiri yang mampu, Allah sendiri yang bisa merubah keberadaan setiap pribadi lepas pribadi. Seperti halnya diteladani oleh Tuhan, bahwa mereka berkumpul berdoa
ini adalah kekuatan yang luar biasa. Jadi gereja, anak-anak Tuhan, mari kita kembali kepada pengajaran di dalam kisah para rasul ini. Sangat jelas sekali. Bukan hanya kita berkumpul saja, mendengarkan hamba-hamba Tuhan berkhotbah, tidak. Tetapi apa? Kita harus bisa, bukan cuma hamba-hamba Tuhan, mari kita semua, orang-orang yang percaya, memberikan teladan seperti yang diberikan kepada para rasul, yang mengikuti teladan Tuhan. Mereka meneladani Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya kegerakan yang Tuhan berikan ini pasti menghasilkan yang hal luar biasa. Bukan cuma sekedar dikatakan di sini apa? 3.000 jiwa diselamatkan. Tetapi di akhir zaman ini lebih dari 3.000 jiwa akan diselamatkan apabila kita kembali kepada teladan Kristus yang dipelajari oleh para rasul, yang diimpartasikan kepada orang-orang yang percaya waktu itu, kepada orang-orang 3.000 jiwa ini. Bahkan apa? Mereka bersama-sama berkumpul, berbagi kasih, memecah-mecahkan roti, memberikan kehidupannya, berpikir positif tentang sesamanya. Bahkan apa? Berkata-kata positif. Bahkan apa? Berbuat positif. Yang dikatakan di dalam ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Orang yang berkata kotor keluar dari mulutnya, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya menoleh kasih karunia. Jadi di sini kita akan belajar memecah-mecahkan roti seperti ini. Bukan roti sebagai jasmani, tapi apa? Roti rohani, kehidupan kita sebagai makanan yang bisa dicerna, kehidupan kita bisa menjadi teladan yang baik. Dan yang ketiga, kita di dalam doa kita, kehidupan setiap hari kita. Di saat kita bertemu dengan Allah kita, kepada Tuhan Yesus kita berdoa bagi sesama kita, melepaskan syafaat-syafaat kita, melepaskan segala sesuatunya, karena Tuhan sudah memperingatkan, yang kita lawan bukanlah daging, bukanlah darah, tetapi apa? Roh yang ada. Jadi roh itu bisa kita lawan dengan roh kita. Roh yang apa? Roh yang berdoa. Kehidupan doa kita di dalam alam roh kita inilah mampu melepaskan segala sesuatu. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di silonya Indonesia, di Caruban ini. Biarlah sebagai kuku pertahanan Tuhan, sebagai tempat doa bagi setiap orang-orang yang percaya, kita melepaskan berkat-berkat bagi kota kita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur bagimu ya Tuhan. Bila kebenaran firman ini ya Bapak terus tersampaikan pada setiap pribadi lepas pribadi, setiap jiwa yang ada yang mendengarkannya Bapak, untuk mereka bersama-sama belajar untuk hidup dalam kebenaran-Mu, hidup ya Tuhan mengikuti teladan-Mu seperti para rasul yang diajarkan ya Tuhan kepada kami murid-murid yang ada ya Bapak. Bahkan kami mampu memecahkan roti dan memberikan syafaat yang benar kepada lingkungan kami ya Bapak. Tuhan, terus berikan hikmat melalui kuat kuasa Roh-Mu ya Bapak. Hamba selesai berbicara, tapi hamba percaya pengajaran melalui kuat kuasa Roh-Mu terus bergerak, bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Bapak, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.